Oke, ini ikan remora saya ya. Dia makan ikan nemo ya. Tapi ini bukan ikan nemo yang hidup sih sebenarnya ya. Ini tadi ada bangkai ikan nemo yang memang sudah mati. Ya, kemudian dia mendapatinya di bagian dasar akuarium. Itu secara perlahan tuh dia menelan ya. Dia menelan ikan nemo itu masih ada. Oke. Sebenarnya ikan remora ini udah makan pelet sih ya. Cuman dia mungkin lapar ya. Kemudian ini ada bangkai ikan nemo, akhirnya dia memakan ya. Tapi bukan ikan nemo hidup sih. Tadi ini ikan nemo yang memang sudah mati karena berkelahi ya. Dia enggak. Nah, itu dia udah mulai tinggalin lagi tuh. Nah, tadi dia ambil di bawah seperti itu. Ya, ini perkembangan ikan remora saya ini juga sudah cukup luar biasa ya. Kemarin tuh pertama sekali datang tuh tubuhnya masih kurus, panjangnya pun sekitar berapa ya? Sekitar 10 cm. Oke, tapi sekarang kita bisa melihat tuh ikan remoranya sudah mulai besar sekali. Warnanya juga makin solid, makin hitam. Oke, dan dia makan pelet sih sebenarnya ya. Dia hanya apa juga sih, scavengers gitu. Kalau misalnya ada ikan-ikan yang lain yang mati, dia coba icip-icip ya. Tapi kalau ikan hidup sih dia nggak pernah makan. Oke, bagi para marine aquarist nih yang punya ikan hiu ya, sekarang kan lagi ngetren juga nih, banyak di Medan yang menjual ikan hiu ya. Jadi saya punya nih ikan remora ya, ikan hiu apa namanya ya, hiu tempel katanya gitu. Oke, ini udah besar sekali size-nya, udah lama sekali saya pelihara, udah lebih dari 5 bulan. Oke, ini size-nya sekitar berapa ya? Size-nya sekitar 20 cm. Ikan ini juga rib shape ya, dan dia sangat unik sih. Ini dia menempelkan kepalanya tuh. Ya, di kepalanya tuh seperti ada sucker head gitu ya. Seperti ada penghisap gitu. Ini karena dia tidak ada yang mau hosting. Di sini tidak ada ikan hiu, ya akhirnya dia hosting di dinding akuarium ya. Oke, dia nggak punya teman untuk apa ya, simbiosis, lupa saya namanya ya. Biasanya kan di hiu, tapi di sini tidak ada ikan-ikan predator. Ya, jadi dia nempel nih di apa ya, di dinding akuarium. Ya, jadi nggak predator sih, bisa dipelihara dengan ikan-ikan kecil. Kita bisa melihat nih community tank saya nih, ada ikan remora, kemudian ini ada ikan layaran antik, ini ada ikan lionfish ya. Semuanya ini bisa dipelihara nih, walaupun itu ikan-ikan predator, tapi ini sudah bisa saya jinakkan ya. Mereka kehilangan sifat predatornya ya, kemudian mereka makan pelet dan akhirnya bisa dipelihara secara community tank seperti ini. Di sini juga ada ikan trigger nih, ya, ikan yang katanya sih predator ya, bisa memakan ikan lain, tapi ini sudah aman. Oke, ini saya kasih ya, saya buktikan nih kalau ikan-ikan saya ini semuanya makan pelet, dan semuanya lah nih. Begitu tangan saya, oke, tangan saya di sini nih, oke, dia akan langsung ikut ya. Ini hand feeding. Oke, langsung. Wow, kita lihat tuh ikan remoranya nih yang paling cepat tuh ya. Ikan lionfishnya juga enggak jadi predator lagi ya. Ini ada ikan angel arnularis ya. Jadi semua ikan-ikan yang dijual di sini nih sudah rakus sekali makan pelet ya. Wow, kita ngeliat ini mukbang ya. Jadi ada makan bersama ikan-ikan. Oke, bentar aja habis ya, langsung habis semua. Yang paling cepat tuh ya ini, kencang sekali ya. Dia menyisir semua bagian akuarium nih dengan kecepatan yang sangat luar biasa sekali. Ya, wajar sekali kan ini bisa bisa bersimbiosis dengan ikan hiu yang berenangnya juga sangat cepat, karena dia memang lihat ini cepat sekali ya. Cukup sulit nih bagi saya untuk
memvideokan ikan remora yang sangat cantik ini. Wow, keren. Ya, seperti torpedo. Berenangnya unik banget. Oke, bisa Anda dapatkan ya di Marine Aquatic Gallery. Oke, ini udah sangat-sangat sangat-sangat adaptif sekali ikan ini. Kalau misalnya ada yang mau berminat membeli ikan ini saya coba tangkap ya, karena dia memang seperti ini ya, dia selalu ada di bagian atas akuarium seperti ini. Oke, ini tangan saya. Oke, jadi ada kemungkinan saya juga bisa ambil nih ikan ini. Oke, dia kalau ini saya nggak mau. Oke, ini juga minta hand feeding nih. Oke. Halo, luar biasa sekali. Oke, saya kasih sekali lagi. Oke, ini saya sekali lagi nih. Saya mau hand feeding. Hand feeding nggak berani ya? Nggak berani. Saya nggak berani hand feeding ikan lionfish nih. Congok banget nih. Udah gemuk sekali. Oke, kalau ini gampang ditangkap ya. Jadi kalau ada yang berminatnya saya jual nih di Marine Aquatic Gallery ikan lionfish ukuran S plus nih, sekitar 5 cm, udah gemuk sekali, udah adaptif sekali. Wah, makannya juga lahap banget. Wow, enak sekali, nyam-nyam. Oke, udah nggak perlu dikasih live food lagi, kan ribet ya kasih live food. Bisa dipelihara juga nih dengan ikan-ikan kecil nih seperti ikan Nemo. Dia nggak mau makan ikan-ikan kecil lagi karena memang sudah dibiasakan tuh dari apa ya? Saya pelihara dari dia masih kecil ya, jadi memang sudah adaptif ya. Oke, ini dia si remora juga nggak pernah selesai nih, nggak siap dia, nggak kenyang dia makan nih. Oke lah ya, segera hubungi WA saya di 0821 6655 4455 nih untuk ikan-ikan predator yang sudah kehilangan sifat predatornya ya, semuanya udah makan pelet. Ya, ada ikan lionfish, ada ikan remora, ada ikan layaran antik, semuanya lengkap di sini di Marine Aquatic Gallery. Oke, Mega Marine Tank bakal kedatangan penghuni baru. Oke, kira-kira ikan apa ya? Ini sudah saya aklimasi kurang lebih setengah jam. Oke, inilah dia ikan yang bakal menjadi pendatang baru di Mega Marine Tank saya ini. Di channel video saya ya. Di vlog Aquarium Lot kali ini saya mau menampilkan update ya, bukan update lah ya, menampilkan vlog adding new fish into my marine community tank ya. Jadi saya ini mau menambahkan ikan baru nih ke dalam aquarium laut saya ya. I want to add new fish into my marine community tank. Oke, ini ada yang tahu nih kira-kira ikan apa? Anybody knows what kind of fish is this? Wow, cantik ya. Wow, ikannya ini bentuknya pipih ya, panjang, warnanya hitam dan putih. The color is white and black, and then the head is flat. Okay, and then it use his head to stuck on other fish. Ya, in English is we call it suckerfish. Ya, ini ikan suckerfish ataupun juga ikan remora ya. Ini yang akan menjadi pendatang baru nih di akuarium komunitas apa ya, di Marine Community Tank saya ya. Cantik ya ikannya ya. Oke, ini size-nya juga bagus sekali menurut saya. Panjangnya ini kurang lebih 15 cm. Ya, jadi masih apa ya, the color is still vibrant, warnanya itu masih sangat
sangat cerah tuh, karena kalau semakin besar menurut saya dia agak sedikit pudar warnanya ya, tapi kalau masih kecil itu seperti ini. Oke, warna putih dan hitamnya itu sangat solid sekali. Oke, kita bisa melihat ya di bagian kepala. Oke, dia seperti ada sakar gitu, ada seperti penghisap. Itu yang akan dia gunakan tuh untuk menempel ya di ikan-ikan besar. Ya, ini adalah ikan remora ya. Jadi kita bisa memelihara nih ikan remora di akuarium ya. Oke, jadi meskipun biasanya di habitatnya ikan remora ini akan menempel, dia akan hidup berdampingan ya, melakukan simbiosis. Oke, dia melakukan simbiosis komensalisme gitu ya. Kamensalisme atau komensalisme ya. Kalau simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan ya. Dua pihak yang saling berhubungan itu mendapatkan keuntungan. Tapi kalau komensalisme ini hanya salah satu pihak ya. Jadi salah satu pihak mendapatkan keuntungan, pihak yang lain itu tidak mendapatkan keuntungan ya, walaupun tidak dirugikan. Ya, biasanya sih ikan remora ini akan bersimbiosis tuh dengan ikan-ikan yang berada di rantai paling atas ya, di rantai makanan paling atas, ikan-ikan yang tubuhnya besar ya, seperti ikan hiu, paus ya, bisa juga di penyu. Saya melihat juga ada tadi yang bersimbiosis dengan dugong gitu ya. Jadi dia biasanya melakukan simbiosis kamensalisme itu untuk mendapatkan proteksi ya. Dia mengikuti inangnya itu untuk mendapatkan perlindungan. Dia nggak bakal diserang oleh predator dari ikan-ikan ini, dan dia juga akan dia juga akan mendapatkan makanan tuh, sisa-sisa makanan dari inangnya ya. Misalnya hiu memakan mangsa, dia akan mendapatkan makanan tuh dari si hiu tersebut ya. Oke, tapi karena di sini nggak ada karena tidak ada ikan hiu di marine community tank saya. Oke, tapi saya yakin dia pasti akan memilih salah satu ikan yang paling dominan ya di akuarium ini untuk menjadi host ya, menjadi alpha. Oke, misalnya nanti saya yakin dia akan memilih yang paling dominan tuh seperti ikan ini, Angel Batman, ataupun juga ikan ini si layaran antik. Oke, nanti dia akan mengikuti mereka ya. Biasanya seperti itu sih natur ataupun juga sifat alami ya dari si ikan remora ini ya. Jadi saya juga pernah melihat ya, ikan ini juga level pemeliharanya bisa dibilang easy, karena dia bisa menerima ya pakan buatan tuh seperti pelet. Jadi kita akan lihat saja bagaimana adaptasi dari ikan remora yang cukup unik menurut saya ya, cantik dan unik ini di akuarium marine community tank saya. Oke, langsung kita akan masukkan. It's time for us to add this new fish ya, the sucker head fish into my marine community tank to join other fish. Oke, ini dia penampakan ikan remoranya dari atas ya, top view. Oke, coba saya zoom. Oke, so you can see the upper part of his head. Okay, so this fish usually use his head here to suck on other fish. It has the sucker shape. Oke, nggak terlalu jelas. Oke, kita langsung masukkan saja. Oke, it's time to add new fish into my marine community tank. Oke, remora, welcome to marine community tank. Oke, ini saya aklimasi aja, nanti dia biar keluar sendiri aja. Okay, just let the fish find its own way ya, to go to the marine community tank. I have already unpacked the plastic ya, so I just let the fish come out of the plastic. Oke, kita bisa melihat ya bagian atas tuh, bagian atas kepalanya yang pipih ya, yang flat itu
seperti apa ya, seperti sendal gitu, seperti sendal. Oke, secara perlahan nih, secara perlahan dia mulai keluar, menemukan jalannya masuk ke dalam Marine Community Tank, rumahnya yang baru bergabung dengan ikan-ikan yang lain. Oke, masih malu-malu ya, perlahan tapi pasti. Oke, akhirnya dia berhasil keluar. Oke, dia berenang secara perlahan, menyesuaikan. Oke, tadi dia masih kehilangan keseimbangan, mungkin masih kehilangan keseimbangan. Oke, sekarang dia sudah menemukan kembali keseimbangan itu ya. Jadi cukup sangat stres sekali yang pasti berada di dalam plastik ya untuk waktu yang lama. Jadi butuh waktu nih bagi si remora ini untuk beradaptasi dengan rumah barunya. Oke, ini dia remoranya. This is the suckerhead fish. Okay, he tries to explore new home. Oke, ini dia sudah di bagian yang lain ya. He's already at the other side of the aquarium that I cannot record. Oke, ini dia remoranya mulai keluar ya, mulai mengeksplorasi rumah barunya. Wah, cantik ya, panjang gitu, meliuk-liuk. Kemudian tuh sirip ekornya tuh seperti sendok ya, sendok berwarna hitam. Cara berenangnya juga unik sekali. Sirip insangnya juga melambai-lambai itu. Tapi ini masih belum terlalu nyaman yang pasti ya. Dia masih perlu waktu nih untuk beradaptasi dengan rumah barunya. Oke, dia tadi sudah mulai mencari-cari yang menjadi inang, mencari teman nih. Oke, itu dia. Oke, tapi yang pasti itu ikan-ikan yang didekati itu akan merasa risih yang pasti ya. Oke, nggak mau tuh dideketin ataupun juga ya diikuti terus-terusan tuh, apalagi ikan layaran antek ini ya. Dia ikan yang seorang free swimmer ya, perenang bebas yang tidak mau dikuntit ya, stalker. Ini ada stalking, ada tukang kuntit nih terus menerus, pasti akan merasa risih tuh ikan-ikan yang lain. Oke, itu dia muncul lagi. Ya, oke, melakukan manuver-manuver yang sangat indah di dalam akuarium ini. Oke, ini dia dideketin oleh si Batman. Apakah si Batman ini bersedia menjadi inang bagi si suckerhead fish ini? Oke, jadi dia domainnya dari tadi asik di situ aja ya. Oke, ini yang dia lakukan nih berikutnya. Dia menempelkan kepalanya di bagian samping akuarium ya. Oke, sekarang dia mulai bergerak lagi, menempel. Ini seperti ikan apa ya? Seperti ikan lengket ya kalau di air tawar ya. Ikan lengket, alga scraper gitu. Ini kita bisa melihat nih bagian kepalanya. Ya seperti tapak sendal gitu ya. Itulah yang akan menempel di inangnya gitu. Jadi ini sangat sangat lengket sekali. Dia bisa menjepit inangnya itu dengan menggunakan bagian atas dari kepalanya itu ya. Jadi ini dia menggunakan sakernya itu, pengisapnya itu untuk menempel di bagian akuarium ini seperti cicak ya. Jadi ikan tapi lengket nih. Ini seperti ikan lengket di air laut karena dia belum menemukan host ataupun juga inang yang sesuai kriterianya mungkin, karena yang lain tuh hanya ikan-ikan yang nggak pernah bisa dijadikan inang yang pasti ya. Kalau misalnya ikan hiu, paus itu dipastikan dia akan
menempel ya di ikan-ikan tersebut. Oke, karena saya nggak memelihara hiu nih, saya hanya memelihara ikan-ikan yang colorful, ikan-ikan yang penuh warna. Ya dia nih sepertinya menempelkan sakernya itu ke dinding akuarium ya. Jadi dia itu inangnya itu adalah